Miss Mila akan awali dengan menjelaskan macam-macam otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif, di mana pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu ya, alat gerak pasif kita adalah tulang atau rangka. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot akan memendek, sedangkan pada saat relaksasi akan memanjang atau mengendur. Fungsi otot yaitu: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Ada 3 macam otot manusia ya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Miss Mila akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang mampu menggerakkan organ tubuh kita tanpa kita kendalikan atau bekerja di luar kesadaran kita. Contohnya gerakan lambung saat menghancurkan makanan, serta otot-otot pada sistem pencernaan kita. Ciri-ciri otot polos yaitu bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, mempunyai satu inti yang berada di tengah, pergerakannya lambat dan tidak mudah lelah, dan tidak dapat diperintah oleh otak atau bekerja secara tidak sadar atau tanpa disadari. Jenis otot yang kedua yaitu otot lurik, adalah otot yang menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan keinginan kita. Misalkan contohnya yaitu pada otot-otot yang melekat pada tangan dan kaki kita atau alat pergerakan kita. Ciri-ciri otot lurik yaitu: pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang, melekat pada rangka, pergerakannya cepat dan mudah lelah, intinya berada di tepi, bekerja secara sadar atau dengan perintah otak. Jadi kita bisa di bawah kendali otak kita ya, harus berkontraksi ataupun berelaksasi. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung, adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Contohnya otot jantung yang berfungsi untuk memompa darah pada jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu berbentuk silindris dengan satu sel berada di tengah, memiliki percabangan, terdapat pada jantung, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus. Kita akan belajar tentang Miss Mila lanjut pada kelainan tulang pada manusia. Macam-macam kelainan tulang pada manusia. Seperti yang kita ketahui, tulang adalah alat pergerakan pasif manusia, di mana terdapat macam-macam kelainan tulang manusia. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang, 2 yaitu osteoporosis, 3 yaitu lordosis, 4 kifosis, 5 skoliosis, 6 fisura. Miss Mila akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah suatu kelainan tulang yang disebabkan oleh adanya kecelakaan. Fraktura dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup yaitu terjadi jika tulang patah tetapi tidak menembus kulit atau otot. Jadi tidak ada luka yang terbuka ya, yang merobek otot kita. Sedangkan fraktura terbuka adalah jika ujung tulang yang patah dan menembus kulit atau otot kita. Bu Guru jabarkan dengan gambar ya, supaya kalian bisa membedakan antara patah tulang. Ini adalah gambar fraktura di mana misalkan terjadi suatu kecelakaan sehingga tulang kita menjadi patah. Kita akan membahas kelainan yang selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh adanya pengeroposan tulang, berkurangnya kadar kalsium atau zat kapur pada tulang, sehingga tulang menjadi berongga dan rapuh ya, mudah patah. Biasanya menyerang pada manula. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi mengakibatkan tulang menjadi rapuh, mudah patah ya.
Kemudian kelainan yang ketiga yaitu lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Mari kita amati gambar lordosis. Ini adalah contoh Dari gambar tersebut, gambar kita bisa sikap amati duduk yang kepala salah yang cenderung mengakibatkan tertarik ke adanya belakang, kelainan sedangkan lordosis. duduk tulang cenderung Jadi lebih kepala bengkok maju ke terdorong ke depan. belakang, sedangkan tulang punggung membengkok ke depan. Untuk selanjutnya kita akan belajar Yang kedua yaitu kelainan tulang skoliosis, skoliosis, yaitu kelainan tulang yang disebabkan karena adanya sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, ke kanan atau ke kiri, sehingga badan berbengkok membentuk huruf S. Contoh gambar berikut Jadi skoliosis disebabkan oleh kesalahan posisi duduk ya anak-anak. Nah, seperti ini posisi duduk ia mengakibatkan terjadinya cacat tulang atau kelainan tulang skoliosis. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan bahas mengenai kifosis. Kifosis juga merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kesalahan posisi duduk, di mana sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini adalah gambar kesalahan posisi duduk ya yang mengakibatkan kifosis. Kemudian yang selanjutnya yaitu fisura. Fisura itu adalah retak tulang. Kalau fraktura itu patah tulang ya. Kalau fisura hanya retak. Di mana fisura dan fraktura ini dapat terjadi karena adanya suatu kecelakaan atau terjatuh ya, sehingga tulang menjadi retak. Ini adalah gambar fisura. Untuk pembahasan Selanjutnya, Miss Mila akan lanjut mengenai kelainan otot, di mana otot adalah organ gerak aktif manusia ya. Kelainan otot pada manusia, yaitu ada beberapa kelainan otot pada manusia, yaitu pertama hipertrofi, kedua atrofi, ketiga stiff atau kaku leher, keempat tetanus. Bismillah akan bahas satu persatu mulai dari hipertrofi. Apa sih itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot digunakan untuk kegiatan secara berlebihan. Jadi ototnya menjadi membesar ya, menggelembung. Contohnya pada atlet binaragawan ya, yang sering melakukan olahraga. Selanjutnya yaitu atrofi. Atrofi ini adalah kebalikan dari hipertrofi. Kalau atrofi ini otot menjadi mengecil. Ya, kelainan otot yang mengecil, lemah dan menurun fungsi ototnya karena adanya penyakit polimielitis yang merusak sel saraf pada otot. Untuk selanjutnya yaitu stiff atau kaku tulang. Pasti kalian pernah ya. Semoga kalian tidak pernah mengalami ini, tapi kalau Miss Mila pernah mengalami ini ya. Kaku leher. Ya. Jadi kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan pada otot trapesius leher akibat adanya gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Atau biasanya salah posisi tidur ya, sehingga mengakibatkan terjadinya kaku leher. Susah digerakkan untuk menoleh ataupun ditundukkan. Selanjutnya yaitu tetanus. Tetanus itu disebabkan apabila kita terinfeksi ya, misalkan terluka menginjak paku yang berkarat ya. Kelainan otot tetanus disebabkan oleh adanya infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, sekian kelainan tulang dan otot. Sekarang Bu Guru akan paparkan cara menjaga tulang dan otot, yaitu pertama menjaga postur tubuh, posisi tubuh kita. Kedua, mengkonsumsi makanan bergizi, susu yang mengandung kalsium dan makanan yang mengandung kalsium. Tiga, menghindari konsumsi minuman bersoda dan tentunya